Oke, di dalam materi ini lo bakal ketemu gerakan ya selain gerak lurus sama gerak melingkar lo akan nemu gerak parabola ya. Cuma di sini lo harus nemu esensinya dikit. Jadi kebanyakan di gerak parabola tuh lo akan nemu sama vektor posisi eh apa namanya dengan IJ ya. Karena pada dasarnya kan dia pergerakannya ada dua komponen, ada komponen sumbu X sama sumbu Y. Wah ini kebalik nih. Ini VY, ini VX kayak gitu. Sebagai contoh, ketika gue punya vektor posisi, dia bilang 3TI tambah 4T kuadrat min 5T. Pahami betul apa arti dari si I sama si J ini, oke? Di materi sebelumnya kita tahu I itu akan mewakili sumbu X, sementara si J ini akan mewakili sumbu Y. Sehingga akhirnya ketika lo punya 3TI, maka itu artinya si 3T ini itu akan mewakilkan atau memberikan informasi ke kita tentang posisinya yang di sumbu X ini, yang mana kita sebut sebagai jarak kan di sumbu X tuh. Meanwhile untuk yang si Y atau yang J-nya ini, maka dia akan ngasih informasi tentang sumbu Y, yang mana itu adalah ketinggian kayak gitu. Jadi kita bisa tahu dua kondisi di sini. Kita bisa tahu jaraknya sama kita bisa tahu ketinggiannya tergantung informasi mana yang kita pakai. Mau 3TI atau 4T kuadrat min 5T aja. Atau biasanya gue pisah juga nggak masalah sih. Bilang aja ini Rx, posisi X misalkan 3TI, sama ini posisi si Y kayak gitu. Ini adalah 4T kuadrat min 5TJ kayak gitu. Ini juga nggak masalah. Tapi ini akan ngasih tahu lu tentang jarak. Sementara ini akan ngasih tahu lu tentang ketinggian. Itu informasi yang harus lu peka gitu ya ketika lu lihat posisinya. Nah, kalau misalkan lu turunin, maka ya lu lakukan prosedur penurunan biasa yang I sama yang I, J sama J. 3T diturunin jadi 3I, 8T min 5 ya. Sini turunnya dari 4T kuadrat min 5T. Ya, kalau diturunin kan ini jadi persamaan kecepatan, VT. Nah, ada dua komponen, ada 3I sama yang 8T min 5J. Itu artinya, si yang I-nya ini akan mewakili kecepatan horizontal. Jangan lupa, di gerak parabola dia ada dua kecepatan. Ada kecepatan yang arahnya ke kanan, ke sumbu horizontal, namanya Vx, sama ke atas namanya Vy, seperti itu. Vx bertanggung jawab untuk bikin bendanya gerak ke kanan, Vy bertanggung jawab untuk bikin bendanya gerak ke atas sama ke bawah. Nah, ketika lo turunin, ya tadi, kalau kita lihat sih sebenarnya gerak parabola tuh selalu kayak gini, teman-teman. Yang si Vx-nya itu pasti nggak ada simbol T-nya. Karena lo tahu Vx atau di sumbu X itu kan dia termasuk GLB ya. Mau di titik manapun, kecepatannya pasti akan selalu sama, konstan. Tapi di Y atau Vy, ya biasanya dia ada si simbol T-nya kayak gitu. Yang mana kan dia adalah GLBB. Berarti kita bisa bilang Vx-nya itu adalah 3I, persamaannya Vy-nya itu adalah 8T min 5J, seperti itu. Dan itu adalah informasi yang bisa kita dapatnya seperti itu ketika udah diturunin. In case lu turunin lagi, maka lu dapat percepatan. Turunan dari kecepatan adalah percepatan. Sehingga lu turunin. Nah, ini jadi penjelas ya kenapa misalkan gue sebut si sumbu X ini dia GLB. Karena kan GLB itu A-nya 0, teman-teman. Nggak ada perubahan kecepatan. Maka dari itu V-nya konstan. Nggak berubah dia. Nah, itu terbukti dari persamaannya kalau kita turunin lagi, si bagian I-nya itu pasti akan 0. Itu artinya nilai AX itu akan bernilai 0, yang mana ini bilang dia adalah GLB, karena bikin kecepatannya konstan. Sementara di sini pasti akan ada persamaannya nih, yang AY-nya nih. Dia akan 8. Oh, kan kamu nggak ada T-nya? Loh, wajar, karena GLB itu artinya percepatannya itu konstan. Jadi dia tuh ada percepatannya, tapi nggak boleh berubah-ubah, harus segitu-segitu aja. Dengan bilang 8J ini nggak ada simbol T-nya, itu artinya di detik berapapun AY pasti akan bernilai 8 dan termasuk A-nya adalah konstan. Seperti itu sih informasi tambahan yang lo harus dapat. Jadi ini akan berpengaruh banget apa yang ditanya ya. Lo ditanya jarak, wah lo harus fokus sama si I berarti. Oh ditanya Vx, oh iya berarti fokusnya emang I. Ditanya Vy misalkan, oh iya berarti fokusnya sama yang J. Kayak gitu si ide utamanya.